Segala hormat, puji, dan syukur kepada Tuhan yang memberi kesempatan buat kita mendengarkan sabda Tuhan yang sangat penting buat manusia. Penting sih, penting mah. Tapi kalau kita nggak punya makanan tetap akan lapar. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti. Dan ini artinya orang tetap perlu makanan. Tapi firman Tuhan memang jauh lebih penting. Itulah bijaksana Tuhan Yesus yang melebihi hikmat manusia. Kita segera mulai merenungkan dari 1 Samuel 18 ayat 14 sampai 30. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-30. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami dan memimpin kami untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh melihat betapa besar kasih dan anugerah Tuhan yang terus memberikan kesempatan untuk kami bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Berkati kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Daud selalu berhasil ketika dia menjalankan misinya dalam setiap pertempuran yang dipimpinnya. Apakah itu karena Daud hebat, adik-adik? Tidak. Tetapi itu semua adalah bukti bahwa penyertaan Tuhan jelas ada pada Daud, adik-adik. Nah, karena Daud ini yang memimpin setiap pergerakan orang-orang Israel dan juga orang-orang Yehuda sehingga mereka mempunyai kemenangan-kemenangan, itulah yang membuat mereka mengasihi Daud. Tetapi bagaimana respon Saul, adik-adik? Saul ternyata justru menjadi takut kepada Daud. Mengapa demikian, adik-adik? Karena melihat jelasnya penyertaan Tuhan akan Daud dan juga melihat bahwa orang-orang Israel, orang-orang Yehuda mengasihi Daud, Saul semakin yakin bahwa Daudlah nantinya akan menjadi raja Israel, adik-adik. Dan itu tidak membuat Saul menjadi senang. Justru Saul melihat Daud sebagai ancaman. Itulah yang membuat Saul menjadi takut, adik-adik. Dalam hal ini, Saul sangat dikuasai oleh dosanya sehingga dia hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak memikirkan kebaikan yang Tuhan akan kerjakan dengan memberikan raja yang baru bagi Israel. Karena merasa terancam, maka Saul merencanakan sesuatu yang jahat dan licik untuk Daud, adik-adik. Suatu hari, Saul memanggil Daud dan berkata, "Daud, ini anakku yang pertama Merab. Kamu boleh menikah dengan dia dan kamu bisa menjadi menantu raja. Asalkan kamu menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Berperanglah untuk Tuhan." Adik-adik, apakah dengan mengatakan demikian Saul telah menerima Daud? Ternyata tidak. Karena di dalam hatinya Saul berpikir, aku tidak mau memukul Daud dengan tanganku sendiri. Tidak. Biarlah orang-orang Filistin itu yang memukul Daud, adik-adik. Jadi itu adalah rencana jahat dari Saul untuk menyingkirkan Daud, adik-adik. Tetapi Daud ini seorang yang rendah hati. Sehingga dia menjawab kepada Saul, "Baginda, apakah saya ini? Saya hanyalah orang rendah. Siapakah keluarga kami ini? Keluarga yang hina. Apakah pantas menjadi menantu raja?" Walaupun demikian, adik-adik, Daud tetap mengerjakan tugasnya dengan baik.
Akan tetapi kali ini Saul pun tidak menepati janjinya kembali. Mengapa? Karena Merab tidak diberikan kepada Daud, tetapi justru diberikan kepada orang lain untuk menjadi istrinya, adik-adik. Di saat itu Mikal yang sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Daud, adik-adik. Dan banyak orang yang mengatakan itu, akhirnya Saul pun mendengar. Dan Saul menyetujui bahwa baiklah, Mikal yang menjadi istri Daud. Dan biarlah Mikal menjadi jerat bagi Daud. Biarlah dia nanti dipukul oleh orang Filistin. Jadi apa yang ada dalam pikiran Saul adalah hal-hal yang licik, adik-adik. Bahkan anaknya Mikal yang mencintai Daud pun akan dipakai oleh Saul untuk menjerat Daud agar Daud selalu menuruti apa yang menjadi perintahnya. Dan tetap bahwa Saul ingin Daud dibunuh oleh orang-orang Filistin. Makanya suatu hari dia kembali memanggil Daud dan berkata, Daud, kali ini kamu boleh menjadi menantu raja. Ya, boleh. Kamu boleh menjadi menantu raja. Bukan hanya itu, adik-adik. Untuk meyakinkan Daud, Saul ini mengutus orang-orangnya untuk berkata kepada Daud, mengatakan bahwa, katakan kepada Daud, bahwa raja itu suka sama kamu. Dan bahwa raja ingin kamu menjadi menantu raja. Katakan kepada Daud. Benar, adik-adik, bahwa utusan-utusan dari orang-orang dari Saul ini pergi kepada Daud dan berkata, Daud, raja itu suka loh sama kamu. Dan raja itu mau kamu jadi menantunya. Ayo. Apa yang menjadi jawaban Daud, adik-adik? Karena Daud adalah seorang yang rendah hati, dia menjawab kepada mereka, saudara-saudara, apakah ringan dalam pemandanganmu untuk menjadi menantu raja? Aku ini orang miskin. Jawaban dari Daud ini kemudian disampaikan kepada Saul, adik-adik. Dan Saul menyuruh orangnya mengatakan kepada Daud, katakan kepada Daud, aku tidak minta mas kawin apapun selain Daud membunuh 100 orang Filistin. Katakan kepada Daud. Benar, adik-adik, utusannya kemudian menemui Daud dan mengatakan bahwa raja tidak menginginkan mas kawin selain Daud membunuh 100 orang Filistin. Mendengar itu, Daud menjadi setuju. Sehingga dia bersiap untuk berperang untuk mengalahkan orang Filistin. Dan bersama dengan orang-orangnya, adik-adik, Daud bukan hanya membunuh 100 orang, tetapi membunuh 200 orang, adik-adik. Nah, melihat itu semua, Saul benar-benar melihat bahwa Tuhan menyertai Daud, adik-adik. Dan semakin jelas bahwa orang Israel, orang Yehuda mengasihi Daud. Bahkan Mikal pun mencintai Daud sehingga keluarga Daud menjadi keluarga yang sungguh bahagia. Adik-adik, apa yang diperlihatkan Tuhan kepada Saul itu adalah setiap hal yang Tuhan rencanakan agar Saul bertobat. Bukan terus melawan Tuhan dengan merencanakan hal-hal yang licik untuk mencelakai Daud. Dia harusnya sadar betul bahwa setiap rencananya untuk melawan Tuhan gagal. Dan dia harusnya sadar bahwa setiap hal penyertaan Tuhan, kasih orang Israel, kasih orang Yehuda kepada Daud itu adalah penyertaan Tuhan. Dan itu semua ditunjukkan agar Saul bertobat. Tetapi karena Saul hanya memikirkan diri sendiri, dia tidak mau bertobat dan terus melawan Tuhan. Adik-adik, ingat, dalam banyak hal Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat agar kita terus diperbarui di dalam Tuhan. Jangan seperti Saul yang suka ngeyel dan tidak mau bertobat. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah Mikal menjadi istri Daud dan itu bisa menjadi jerat bagi Daud. Mengapa bisa menjadi jerat?
Karena Mikal bisa saja mempengaruhi Daud agar hidup Daud tidak lagi berserah kepada Tuhan, tapi mengikuti kehidupan Raja Saul. Apakah Daud akan seperti itu? Wah, itu nanti akan dipelajari pada cerita-cerita berikutnya adik-adik. Tetapi ingat bahwa Tuhan banyak memberikan kesempatan untuk kita bertobat agar kita terus diperbarui di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu panjang sabar, memberikan kesempatan kami untuk boleh bertobat. Tolong kami untuk boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, kesempatan tidak datang untuk yang kedua kalinya. Apa tuh artinya, Ma? Bukankah tadi dijelaskan bahwa Tuhan memberikan kesempatan bertobat? Itulah yang membuat kita tersungkur dan kagum pada kebaikan Tuhan. Manusia sangat bodoh karena berusaha melawan Tuhan dan menganggap masih banyak kesempatan berikut untuk memperbaikinya. Seperti hari ini kita lihat bagaimana Saul berusaha melakukannya. Tapi nanti kita lihat bahwa semuanya sia-sia belaka. Betapa berharga kesempatan yang Tuhan berikan melalui pembacaan Alkitab. Dari 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 17 buat besok. Mari kita gunakan baik-baik kesempatan ini. Antara lain dengan share YouTube PDKA saat teduh.